Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zainal Arifin. Kali ini saya akan menjelaskan terkait flip-flop gitu ya. Di sini flip-flop merupakan submateri yang ada di teknik digital, di mata kuliah teknik digital. Ini adalah gambaran umum terkait flip-flop gitu ya. Flip-flop merupakan rangkaian utama dalam rangkaian sekuensial seperti counter, register, memori, dan rangkaian logika sekuensial lainnya. Flip-flop juga mempunyai fungsi sebagai pengingat sehingga rangkaian ini mampu menyimpan data sesuai kombinasi masukan yang diberikan. Data yang tersimpan itu juga dapat dikeluarkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan gitu ya. Di sini flip-flop merupakan rangkaian elektronika digital yang mempunyai atau yang mendasari banyak aplikasi seperti memori, mikroprosesor, latch, dan buffer atau lainnya gitu ya. Dia mempunyai dua kondisi stabil, 1 dan 0, atau misalkan di sini Q sama dengan 1 dan Q sama dengan 0. Flip-flop juga ada yang menyebut bahwa di sini sebagai multivibrator bistabil. Dan flip-flop mampu menyimpan 1 bit memori. Dasar dari rangkaian berurut ini disusun dari rangkaian kombinasi dengan umpan balik gitu ya. Jadi kalau di flip-flop itu ada umpan balik, di situ ada tundaan atau waktu atau time delay. Yang di flip-flop delay, tundaan waktu ada pada setiap gerbang atau gate gitu ya. Rangkaian mempunyai dua keluaran itu saling berkomplement, artinya berkebalikan, satu komplement dari yang lain. Di sini masukannya boleh 1 atau boleh 2 kalau di flip-flop gitu ya. Ada yang 1, ada yang 2. Kita nanti melihat bahwa ada 4 bentuk dasar dari flip-flop gitu ya. Jadi flip-flop RS ini sesuai dengan namanya. Kalau yang bahasa Inggris ya disebut set dan reset. Kalau Indonesia ya RS, reset, set gitu, reset dan set. Terus flip-flop JK. Flip-flop JK ini berdasarkan masukannya. Jadi masukannya J dan K. Terus flip-flop T ini adalah toggle gitu ya. Toggle itu istilahnya saklar gitu ya, on dan off atau 1 dan 0. Terus ada flip-flop D. Flip-flop D di sini adalah delay orang menyebutnya. Ini adalah flip-flop sederhana atau latch yang mendasari dari rangkaian flip-flop. Di sini terdiri dari dua gerbang NAND gitu ya. Dua gerbang NAND. Ini contohnya di sini adalah inputnya, A di sini adalah input, B di sini adalah input juga. Nanti kalau misalkan inputnya di sini 1, ini 0 misalkan, nanti diumpan balik begitu ya. Ini misal output G1 adalah 1 gitu. G1 adalah 1, berarti hasil di sini itu nanti diumpan balik ke sini. Nah, diumpan balik ke sini, misalkan di sini adalah 1 gitu ya. Ini diumpan balik ke sini. Ini warnanya berbeda gitu ya, kita kasih warna berbeda. Ini 1. Terus melewati gerbang NAND gitu ya, gerbang NAND. Nah, ini hasilnya berarti outputnya adalah 0 gitu.
Nah, outputnya adalah 0, terus dia diumpan balik ke sini. Ini 0 terus melewati gerbang ini. Setelah itu hasilnya tinggal diteruskan gitu ya. Hasilnya 1, ini hasilnya 0. Artinya bahwa ini 1 dan ini 0, dia itu berkomplement, itu berkebalikan begitu. Nih, berarti kan tadi yang saya utarakan bahwa Q sama dengan 1, Q aksen sama dengan 0. Q dan Q aksen tidak mungkin memiliki keadaan yang sama. Misalkan di sini sama-sama 1, misalkan ini 1, ini 0, ini 1, ini di sini 1, di sini 1, itu tidak mungkin. Atau di sini 0, di sini juga 0, itu tidak mungkin. Karena sifatnya adalah keduanya itu berkomplement. Kalau berkomplement berarti dia berkebalikan gitu ya. Kalau di sini 1, di sini 0. Itu adalah yang mendasari dari sebuah flip flop. Di sini latch gitu ya, flip flop yang sederhana. Oke, kita masuk ke flip flop RS gitu ya, set reset gitu ya. Itu pengembangan dari rangkaian flip flop yang sederhana. Ini rangkaian flip flop yang tadi dijelaskan, barusan dijelaskan gitu ya. Jadi flip flop dasar atau latch itu yang mendasari dari flip flop RS gitu ya. Terus dapat diatur untuk mendapatkan nilai output atau key tertentu gitu. Ini adalah yang gambar rangkaian dari flip flop yang RS gitu ya. Jadi kalau masukannya di sini S, di sini adalah R, maka kalau dilewatkan melalui gerbang ini, dia adalah berkebalikan. Ini S, dia berkebalikan S aksen. Kalau di sini R, di sini adalah R aksen. Terus nanti sampai ke sini dan outputnya juga berkomplement gitu ya. Ini gerbang lupa saya. Flip flop RS atau SR itu dapat dibuat dengan menggunakan gerbang NOR gitu ya. Gerbang NOR ini dapat difungsikan menggunakan gerbang NOR untuk mendesain flip flop RS gitu. Misalkan inputnya ingin mendapatkan key-nya atau outputnya 1, maka harus diset bahwa S ini inputnya adalah 1, RS-nya R-nya adalah 0. Nanti didapatkan outputnya adalah 1 misalkan. Ini hasilnya dari misalkan inputnya 1 melewati ke gerbang ini, hasilnya adalah 0. Ini sebaliknya 0 melewati gerbang ini, hasilnya 1 gitu. Setelah itu lanjut melewati gerbang ini, di sini adalah 1 gitu ya. Di sini adalah 1, terus di sini 0 gitu ya. Ini berarti di sini apa? 0 gitu ya. 0 terus diumpan balik ke sini. Nah, umpan balik ke sini, ini hasilnya adalah 1 di sini. Nah, outputnya adalah diteruskan 1. Ini outputnya 1 dan 0. Ya. Dan ini sama ini kan berkomplement atau berkebalikan hasilnya. Itu dari simulasi gerbang RS gitu ya. Ini adalah tabel dari gerbang RS.
Ada tambahan lagi terkait gerbang RS, dia itu ada flip-flop RS terdetak atau ada tambahan yaitu clock di sini. Digunakan ketika flip-flop dipasang secara sinkron dengan unit lain sesuai dengan pulsanya atau clocknya. Keadaan stabil hanya akan berubah jika terdapat pulsa atau clock. Nah, clocknya sini bisa diasumsikan nilainya 1 gitu ya. Ini contoh dari rangkaian gerbang logika RS yang dia itu ada clocknya, dan clocknya di tengah gitu ya, clocknya di sini. Itu sama, dia itu misalkan inputnya adalah S, nanti melewati gerbang ini dia berkebalikan S aksen gitu kan, terus dia R, terus hasilnya adalah R aksen. Nanti tergantung dia kalau misalkan di sini settingannya 1, yang melewati gerbang ini dia 0 gitu ya, dan seterusnya. Ini tabelnya dari flip-flop SR yang ada clocknya atau ada pulsanya gitu ya. Berikutnya adalah flip-flop T. Flip-flop T ini masukannya hanya 1. T itu kan toggle gitu ya, atau saklar gitu ya. Saklar kan masukannya 1, kalau enggak 0 ya 1. Terus output pada setiap pulsa masukan itu berubah. Ini contoh dari gerbang. Contoh dari flip-flop T gitu ya. Flip-flop T di mana dia masukannya 1. Ini T, tapi dia dapat difungsikan beberapa gerbang di sini. Ini hasilnya, outputnya key dan key aksen misalkan. Terus ini tabel yang diberikan pada flip-flop T gitu ya, tinggal dilihat dan diamati. Terus ada flip-flop delay. Flip-flop delay ini modifikasi dari flip-flop RS atau SR, set dan reset, di mana keadaannya adalah 1 adalah set dan 0 adalah reset gitu ya. Di sini kondisinya S sama dengan R sama dengan 0 dan S sama dengan R sama dengan 1 itu tidak ada, karena ada gerbang not di sana, ada gerbang not di R, sehingga R dan S itu berkomplement begitu. Ini yang flip-flop delay. Jadi dia dapat digunakan untuk memori, masukannya 1, keluarannya mengikuti selama clocknya dia itu aktif gitu ya. Nah, ini tadi yang dijelaskan. Jadi ada gerbang not gate di sini ya, gerbang not gate ini. Nah, dari penjelasan yang ini gitu ya. Jadi kondisi S, nah kondisi S di sini, nah penjelasan yang ini. Kondisi S sama dengan R sama dengan 0 dan S sama dengan R sama dengan 1 itu tidak ada, karena ada not gate di gerbang R, sehingga R dan S itu sifatnya berkomplement. Nah, kita lihat bahwa di sini ada gerbang not di sini. Tuh. Jadi hasilnya adalah nanti outputnya di sini berkomplement gitu ya. Jadi outputnya berkomplement atau berkebalikan. Tidak mungkin outputnya di sini 1, di sini 1 misalkan, atau di sini 0, di sini 0, itu tidak mungkin. Jadi kalau istilah berkomplement itu berkebalikan gitu ya. Ini
tabelnya, tabel yang diberikan dari gerbang delay gitu ya. Terus berikutnya gerbang keliru terus. Ada flip flop JK gitu ya. Flip flop JK itu dia modifikasi dari flip flop T atau flip flop toggle, di mana masukannya berupa J dan K. Ini ciri khas dari flip flop JK gitu ya. Masukannya berupa J dan K di sini. J dan K. Terus ada clock di sana. Jadi yang flip flop JK itu modifikasi dari flip flop T atau toggle. Inputnya berupa J dan K, itu ciri khasnya. Flip flop JK diberi nama tersebut berdasarkan masukannya, yaitu J dan K. Flip flop ini mengatasi jadi adanya kekurangan di flip flop RS yang tidak mengizinkan pemberian masukan. Jadi R sama dengan S sama dengan 1 dengan meng-N-kan masukan dari luar dengan keluaran seperti dilakukan pada flip flop T gitu ya. Jadi ada kekurangan atau kelemahan di flip flop RS dilengkapi di flip flop JK. Nanti bisa dilihat dari siklusnya gitu ya, siklus dari flip flop JK. Dan ini contoh rangkaian dari flip flop JK-nya. Ini yang tadi masukannya kepencet. Flip flop JK. Nah, gambar yang ini, ini sering dijumpai kalau misalkan kita melihat di datasheet pada flip flop JK. Jadi sekali lagi bahwa flip flop ini mengatasi kelemahan flip flop RS yang dia itu tidak mengizinkan pemberian masukan R sama dengan S sama dengan 1 dengan meng-N-kan masukan dari luar gitu ya, dengan keluaran seperti dilakukan pada flip flop T atau toggle. Ini adalah siklus gitu ya, siklus di flip flop JK, di mana CK-nya adalah di sini adalah clock gitu ya. Ini J masukannya, K juga masukan, Q-nya sebagai respon dari masukannya. Misalkan clock-nya di sini kalau melihat gambar ini berarti ini adalah yang di sini adalah 0, terus dia clock gitu ya, naik, dia posisinya 1, aktif gitu kan, terus dia sampai batas ini, terus dia berjalan, ini time kan, waktu, time pada posisi dia itu 1, terus dia turun, time pada posisi dia itu 0. Ini pun sama, jadi ini satu clock, jadi satu clock 1, tetapi di inputannya, nah ini kan beda-beda, K-nya baru segini, J-nya itu belum naik dikala J-nya itu berapa clock, berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 gitu ya. Dikala clocknya 3, input J-nya baru naik. Dan ini perpotongan biar menggambarkan keadaan yang berbeda pada setiap clock di input J dan K. Q-nya adalah respon dari inputan atau masukan. Nah nanti acuan yang siklus dari flip flop JK ini bisa dijadikan gambaran gitu ya, bagaimana input atau siklusnya berubah-ubah dari J dan K. Oke, terus yang terakhir ini adalah rangkuman dari keseluruhan
bahwa ada flip flop ada 4 gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Jadi ada 4 jenis flip flop RS atau set dan reset, flip flop JK, flip flop toggle, sama flip flop delay. Terus ini persamaan karakteristiknya begitu ya, ini persamaan karakteristiknya bisa dilihat. Terus ada tabel masukannya gitu, masing-masing punya ciri khas tersendiri. Jadi flip flop itu dibagi menjadi 4 gitu ya. Jadi penjelasan rangkuman dari pertemuan kali ini adalah ada 4 jenis flip flop, RS, JK, toggle, dan delay, dan masing-masing punya karakteristik masing-masing dari persamaannya, dari tabel masukannya. Nanti berikutnya nanti bisa dilihat bahwa aplikasi flip flop dipakai di mana, nanti bisa dilihat di rancangan gitu ya. Orang merancang di aplikasi flip flop atau di rangkaian digital atau rangkaian elektronika yang memang membutuhkan flip flop gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau memang belum paham, nanti bisa diulang gitu ya, atau bisa membaca referensi lain, yang menjelaskan terkait flip flop, karena di internet kan juga banyak ya, banyak terkait informasi dari berbagai macam jenis flip flop, bahkan ada aplikasinya seperti apa di internet banyak, di jurnal juga ada. Tinggal nanti referensinya dibuka kembali dari sisi buku teks bisa, dari buku ajar bisa, dari jurnal juga bisa. Yang penting dibuka dan dibaca kembali. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan, mudah-mudahan saya bisa jawab gitu ya. Kalau misalkan belum bisa, nanti PR buat saya, dan pertemuan berikutnya saya akan cari jawabannya begitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.